Usaha manusia adalah ungkapan syukur. Hanya padanya ada keselamatan. Hanya Tuhan yang mampu memberi selamat, bukan karena perbuatan kita. Biarlah berita ini menjadi berita yang terus dikumandangkan oleh orang-orang percaya ke seluruh dunia, kepada setiap orang dimanapun dijumpainya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan roh-Mu yang kudus, supaya seluruh hidup dan hati kami bisa menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu diberitakan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, menjauhkan daripada kami semua penggoda dan pencobaan. Kami rindu pada lawatan firman-Mu buat kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Karena itu pembacaan kita dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam. Saya ingin mulai dengan mengatakan waktu baca ini, saya bilang, berbahagialah mereka yang mendapat berita ini. Kenapa? Karena manusia butuh selamat. Karena manusia ingin untuk sepanjang hidup, bahkan setelah kehidupannya di dunia pun, dia selamat. Maka sekali lagi demi nama Tuhan saya ingin sampaikan, berbahagialah setiap orang yang mendengar berita ini. Padanya ada keselamatan. Pada Allah itu ada keselamatan. Kita membaca bagian ini, saudara, sesungguhnya kita diarahkan pertama untuk memahami bahwa sebenarnya manusia itu sudah mati di dalam dosa. Sebenarnya manusia sudah mati oleh karena kesalahannya sendiri. Oleh karena pelanggaran kita sesungguhnya sudah mati. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah yang mau menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada berita yang lebih indah lagi dari berita itu. Seorang yang mestinya sudah hilang lenyap, tapi diselamatkan. Lalu ketika kita membaca teks ini, kepada kita diberikan beberapa hal yang mestinya kita selami dalam-dalam. Saudara-saudara, bahwa di bagian yang pertama kepada kita, oleh karena dosa sesungguhnya telah memusnahkan sebuah harapan besar dari manusia untuk ada di dalam keselamatan. Dosa telah memusnahkan harapan yang besar itu. Sehingga ketika manusia hidup di dalam dosa, manusia tidak berdaya sesungguhnya. Tidak mungkin lagi. Tidak bisa berharap kepada siapapun. Tidak bisa berharap kepada seorang manusia atau kepada kuasa apapun. Kita telah mati, kita telah hilang lenyap. Yang kedua, kita pun diajak untuk memahami bahwa dosa itu telah memisahkan kita dari Allah. Dosa bukan saja menghancurkan, memusnahkan impian itu, tetapi telah memisahkan kita dari Tuhan Allah. Betapa tidak berdayanya manusia. Betapa tidak mampunya manusia untuk hal ini. Tetapi sekaligus kepada kita dinyatakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus membangkitkan kita. Di dalam Yesus Kristus itulah kita dibangkitkan. Allah berkenan merendahkan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
yang memahami betul keterpisahan antara manusia dengan Tuhan Allah, yang memahami betul bahwa oleh karena dosa itu maka manusia telah kehilangan harapan-harapan yang besar. Allah membangkitkan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kita akan melihat dua hal ini, perbuatan manusia dan anugerah Allah. Sekali lagi, perbuatan manusia dan anugerah Allah. Pertama, saudara. Pertama, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Padanya ada keselamatan. Pada siapa Pak Pendeta? Pada Tuhan Yesus ada keselamatan. Keselamatan kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus, yang mau memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Kenapa hal ini terjadi, saudara-saudara? Bahwa kerinduan yang besar untuk mencapai kehidupan kekal, hidup bersama-sama dalam kesempurnaan di sorga, hanya bisa dialami di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena kasih-Nya yang besar dan oleh karena kesempurnaannya, Dia membangkitkan kita juga supaya kita ada di dalam kemuliaan bersama di dalam sorga yang kekal. Itu berarti tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, hanya di dalam Tuhan. Saya berbicara di banyak tempat, saudara. Saudara bisa kaya tanpa Tuhan Yesus. Saudara bisa sehat tanpa Tuhan Yesus. Saudara mungkin bisa sukses di dunia tanpa Tuhan Yesus. Tapi saudara tidak bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Amin. Hanya ada padanya. Tidak ada nama lain. Hanya ada nama Tuhan Yesus Kristus, yang padanya ada keselamatan. Segala cara yang diperbuat oleh manusia untuk beroleh selamat tidak mungkin. Dan sangat-sangat tidak mungkin untuk terjadi. Kecuali di dalam Yesus. Allah yang penuh kasih itu sayang manusia sehingga Dia tidak mau manusia dihukum. Tetapi Allah yang penuh dengan keadilan itu tidak pernah berkompromi dengan kesalahan sekecil apapun, dosa sekecil apapun. Karena memang dosa juga tidak ada kecil dan besar. Dosa ya dosa. Lantas supaya konsisten dengan Dia yang tidak mau untuk kita dihukum, sekaligus Dia yang tidak kompromi dengan kejahatan dosa, maka Dia memberikan dirinya, dikorbankan untuk kepentingan keselamatan saya dan saudara. Kalau kita kembali kepada kalimat saya yang pertama, ini berita paling bahagia. Kita yang punya kerinduan selamat. Kita yang sadar bahwa kita tidak punya kemampuan untuk beroleh selamat. Datang kepada Tuhan Yesus dan kita beroleh keselamatan itu. Ini hal yang sangat membuat hati penuh dengan sukacita. Yang kedua, saudara. Lalu bagaimana dengan perbuatan manusia? Sesungguhnya sudah tersirat bagi kita bahwa usaha manusia tidaklah mungkin. Seluruh perbuatan manusia tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Keselamatan itu murni adalah inisiatif daripada Tuhan Allah untuk datang mengambil manusia, menyelamatkan manusia.
Lalu kemudian saudara-saudara kita diperhadapkan, kalau dengan demikian di manakah usaha manusia, di manakah kebaikan-kebaikan manusia, mestinya semuanya itu hanya ditempatkan sebagai bagian dari ungkapan syukur manusia. Yang tidak mungkin dibanding dengan pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kita. Tidak mungkin. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, karena hanya di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus itulah kita selamat. Mereka akan menyatakan bahwa usaha manusia tidak mungkin. Dan karena itu seluruh kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh manusia, ini hanya sebuah ungkapan syukur. Saya dan saudara setia, itu ungkapan syukur. Saya dan saudara beribadah, itu ungkapan syukur. Saya dan saudara melayani, itu ungkapan syukur. Saya dan saudara berdoa, itu ungkapan syukur. Saya dan saudara melakukan semua hal yang berkenan kepada Tuhan, itu sebuah ungkapan syukur. Hari ini kita tidak lagi dinyatakan sebagai orang-orang yang mati, tetapi kita telah dinyatakan sebagai orang-orang yang telah hidup, yang telah dibangkitkan oleh dan di dalam Yesus Kristus. Yang di dalamnya ada keselamatan. Saudara, sejumlah orang masih ragu-ragu dengan hal ini. Bahkan terjadi perdebatan dari abad ke abad, dari masa ke masa. Saya bertanya pada banyak orang, saudara yakin selamat? Mereka jawab, yakin. Alasan apa saudara yakin selamat? Karena iman. Betul karena iman? Iya. Saya tambah satu pertanyaan. Iman saja cukup? Mereka mulai berbeda pernyataan. Separuh bilang tidak, mesti dengan perbuatan baik. Bahkan ada yang pakai kutip ayat Alkitab, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya tanya ulang, saudara yakin selamat? Iya. Betul yakin? Iya. Kenapa saudara yakin? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Jadi kita selamat karena apa? Iman. Terus saya bertanya, iman saja cukup? Selalu akan terbagi. Separuh bilang cukup, separuh bilang tidak bisa. Mesti ada perbuatan. Saya tanya, perbuatan baik seperti apakah yang bisa membuat kita selamat? Saudara boleh berpikir sedikit. Perbuatan baik seperti apakah yang bisa membuat manusia selamat? Silakan berpikir. Adakah sebuah perbuatan baik yang bisa membawa kita sampai ke surga? Di surga butuh sebuah kesempurnaan. Sebaik-baiknya ini manusia itu ada kurangnya. Jadi kita mau buat baik yang seperti apa? Ternyata saudara-saudara mau berbuat baik seperti apapun, kita ragu dengan perbuatan baik kita. Kenapa? Saya kira jawabannya ada pada tema ini. Hanya padanya ada keselamatan. Hanya Tuhan yang mampu memberi selamat, bukan karena perbuatan kita. Bahwa kemudian setiap orang yang menanggapi anugerah keselamatan itu, dia akan melakukan sejumlah perbuatan baik itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Perbuatan baik ini kan bukan saja sesuatu yang kelihatan, tapi perbuatan baik itu juga termasuk apa yang di dalam manusia yang menggerakkan seorang manusia untuk melakukan kebaikan. Didorong oleh apa? Motivasi apa?
Usaha manusia adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur karena Tuhan telah menyelamatkan saya dan saudara. Biarlah berita ini menjadi berita yang terus dikumandangkan oleh orang-orang percaya ke seluruh dunia, kepada setiap orang dimanapun dijumpainya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah keselamatan yang kau berikan buat kami, yang hanya padamulah ada keselamatan. Kami tidak mungkin menemukan keselamatan itu di tempat lain. Kami tidak mungkin berharap keselamatan itu kepada manusia. Tetapi terima kasih karena Engkau berinisiatif untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan karena itu kami bersuka cita atasnya. Pakailah kami sebagai saksi-saksimu yang menyatakan kepada seluruh dunia bahwa hanya padamulah ada keselamatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.